Kiri, Bang. Kita Ahmad Dhani. Keluar dari sini, mari. Ahmad Dhani dari mana? Kita Iya. Dia kemana? Ahmad Dhani. Lek, situ aja, Lek, gue mau aja. Ya, siap-siap. Berapa dia? Tidak. Ya, bentar, bentar. Gua ambil mic, bentar. Gua ambil mic. Lek. Kameranya di sini. Saudara, aja. itulah tadi putusan sidang vonis dari Ahmad Dhani atas kasus ujaran kebencian. Majelis sidang ini memvonis Ahmad Dhani dengan putusan 1 tahun 6 bulan penjara atau 8 bulan penjara. 18 bulan maksud kami. Musisi Ahmad Dhani yang juga sekaligus politisi Partai Gerindra divonis 18 bulan penjara. Saudara, Ahmad Dhani didakwa melakukan ujaran kebencian dengan mengunggah Twitter di media sosial Twitter miliknya. Ahmad Dhani sebelumnya dituntut hukuman 2 tahun penjara. Ini berarti vonisnya lebih rendah, saudara, dari tuntutan sebelumnya, yaitu 2 tahun penjara dalam kasus ujaran kebencian. Jaksa penuntut umum menganggap perbuatan Ahmad Dhani bisa meresahkan masyarakat. Ahmad Dhani didakwa atas 3 kicauan yang diunggah di akun Twitter miliknya. Kicauan berisi tentang kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Kasus ini kalau kita balik sejenak sebenarnya sudah berjalan beberapa lama. Sidang tuntutan juga sudah berlangsung beberapa bulan sebelumnya hingga akhirnya hari ini Majelis Hakim memvonis Ahmad Dhani, musisi sekaligus politisi Partai Gerindra, dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan penjara. Kami akan mencoba menghubungi rekan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dari sejak tadi memantau sidang dari vonis Ahmad Dhani ini untuk memantau bagaimana apakah Ahmad Dhani menerima vonis yang diajukan atau diberikan oleh Majelis Hakim atau nanti akan banding. Kami belum bisa menghubungi rekan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara. Namun kami ulangi sekali lagi bahwa Ahmad Dhani divonis 18 bulan penjara setelah sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum 2 tahun, berarti lebih rendah ini vonisnya. Ahmad Dhani didakwa melakukan ujaran kebencian dengan mengunggah kicauan di media sosial Twitter miliknya. Ahmad Dhani hari ini akhirnya mendatangi atau vonis dari musisi sekaligus politisi Partai Gerindra ini dilakukan pada hari ini. Sidang atau kasus ujaran kebencian sudah berjalan kalau kita hitung sekitar 1,5 tahun karena sudah berjalan sejak Juli 2017, saudara, saat politikus Partai Gerindra ini dilaporkan oleh salah satu pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta. Kicauan Ahmad Dhani di Twitter pribadi miliknya dilaporkan karena dianggap membuat atau mengujarkan kebencian. Boleh kalau di kesempatan minggu depan boleh.
Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Ahmad Dhani dengan pasal 45A ayat 2, jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jungto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Saudara. Tuntutan sebelumnya diberikan adalah hukuman 2 tahun penjara dan hari ini putusan hakim Ahmad Dhani adalah vonis 18 bulan penjara. Tahun lalu Ahmad Dhani tepatnya pada November 2018 sempat meminta agar jaksa tidak menuntut dirinya, tidak melebihi tuntutan terhadap terpidana penodaan agama, Saudara. Tapi kita akan lihat lagi apakah dengan vonis yang diberikan 18 bulan penjara ini Ahmad Dhani menerima atau akan banding. Kami akan menghubungi rekan kami yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang juga sudah memantau sidang sejak tadi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat. Selamat sore Zeki, sudah diputuskan vonisnya 18 bulan penjara. Bagaimana sikap dari Ahmad Dhani sendiri untuk vonis ini? Ya, kalau tadi sebelum sidang vonis musisi Ahmad Dhani dimulai, tadi Ahmad Dhani sempat memberikan statement kepada media bahwa ia menerima apapun hasil dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apapun keputusannya. Itu tadi yang disampaikan Ahmad Dhani. Itu adalah pernyataan Ahmad Dhani sebelum sidang vonis dilakukan atau diputuskan 1,5 tahun yang tadi dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal sebelumnya beberapa waktu yang lalu di bulan Desember di pledoi tepatnya Ahmad Dhani mengatakan meminta hakim memvonis bebas karena ia mengatakan ada beberapa hal yang di dalam pledoinya sendiri ia bacakan, seperti misalnya ia menyatakan bahwa kasusnya sangat syarat dengan muatan politis dan bukan kasus hukum biasa. Ada juga hal yang lain yang disampaikan oleh Ahmad Dhani sendiri. Ia mengatakan bahwa 3 dari kicauan yang ia tulis di akun Twitternya pada bulan Mei tahun 2017 yang lalu tidak ditulis oleh dirinya sendiri atau pribadi. Itu tadi yang disampaikan oleh Ahmad Dhani pada saat pledoi dan juga tadi sebelum memulai sidang vonisnya. Jadi Ahmad Dhani dan juga pengacaranya tadi mengatakan bahwa berharap vonis itu bisa jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum karena ada beberapa hal yang meringankan, seperti misalnya yang tadi itu dari 3 kicauan yang dituliskan Ahmad Dhani di akun Twitternya, 2 kicauan tidak ditulis langsung oleh Ahmad Dhani melainkan admin dari Twitter Ahmad Dhani sendiri di tahun 2017 yang lalu. Itu setidaknya meringankan, tapi ternyata Majelis Hakim menilai bahwa Ahmad Dhani secara sah dapat menyebarkan kebencian dari kicauan ia di Twitter dan juga dapat menimbulkan konflik sara di tengah masyarakat. Untuk itulah Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan vonis kepada Ahmad Dhani sebanyak atau selama 1 tahun 6 bulan penjara. Paskalis. Oke, dengan kalau tadi pledoi, berarti belum ada tanggapan dari Ahmad Dhani sendiri pasca sidang ya, Zeki. Kami konfirmasi sekali lagi. Ya, sepertinya sudah ada tanggapan, tapi sebenarnya lagi Ahmad Dhani menuju ke mobilnya dan semua awak media mencoba meminta tanggapan dari Ahmad Dhani. Tapi kalau terakhir kali sebelum Ahmad Dhani masuk atau memulai vonis yang mendengarkan vonis yang ia bacakan tadi, Ahmad Dhani mengatakan bahwa ia menerima apapun keputusan dari majelis hakim, berapapun hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya, apakah melebihi dari jaksa penuntut umum atau mungkin malah berkurang atau mungkin ia berharap bisa divonis bebas begitu. Paskalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dhani Ali Lubis, selamat sore Pak Ali. Ya, selamat sore Mbak Cindy. Gimana? Saat ini Ahmad Dhani sudah ditahan sesuai dengan putusan dari atau vonis dari hakim? Ya, saat ini Mas Dhani memang sedang berada di Rutan Cipinang ya untuk mengurus administrasi terkait penahanan beliau di sini. Artinya nanti akan ditahan di Rutan Cipinang atau di Lapas Cipinang, Pak Ali Lubis? Sementara di Rutan dulu, karena kan kita rencana 1-2 hari ke depan kan akan mengajukan banding ya. Jadi kan belum inkrah gitu. Oke, mengajukan banding apa yang disiapkan oleh pengacara dan juga Ahmad Dhani terkait dengan vonis
hakim 18 bulan tentunya penjara. Argumen-argumen hukum ya kan tentunya akan kita siapkan semua ya kan. Adapun nanti kita ada bukti-bukti baru dan sebagainya, nanti kita akan susun semua itu dan menjadi dasar kita untuk melakukan banding. Kapan akan diajukan bandingnya, Pak Ali Lubis? Rencana secepatnya ya Mbak, 1-2 hari ke depan ini kita akan susun banding tersebut gitu. Terkait dengan vonis 18 bulan penjara ini kan lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa, ada 2 tahun penjara pada saat tuntutan, tapi divonis oleh hakim 18 bulan. Apa tanggapan dari tim penasihat hukum? Kalau terkait jumlah vonis, menurut saya sih itu sih hal yang biasa ya. Di mana hakim dalam memutuskan itu juga kan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum selama fakta-fakta dia melihat fakta-fakta persidangan dan melihat hal-hal lain, khususnya hal-hal yang meringankan selama proses persidangan oleh Mas Dhani. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Jadi menurut saya hal yang biasa saja sih. Hal yang biasa, termasuk dengan penahanan yang dijatuhkan juga oleh majelis hakim untuk dilakukan segera penahanan terhadap Ahmad Dhani. Ya, karena pada prinsipnya terkait ditahan atau tidak ditahan itu kan sebetulnya kewenangan majelis hakim dalam memutus itu gitu loh. Artinya itu menurut saya hal yang biasa juga karena memang itu sudah prosedural ya. Artinya kewenangan hakim mereka yang menentukan ditahan atau tidaknya gitu. Jadi menurut pada prinsip sih ini hal yang umum, hal yang biasa. Seperti ya kasus-kasus lainnya lah gitu. Dalam vonis disebut oleh majelis hakim bahwa bersalah dalam kasus ujaran kebencian dan jatuh hukuman 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anda menyatakan akan banding hal-hal yang disiapkan tadi terkait dengan apa? Karena sudah ada dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan kalau menurut majelis hakim. Sebetulnya gini, justru menjadi pertanyaan besar bagi kami penasihat hukum. Yang pertama adalah terkait vonis gitu ya. Yang pertama kami tidak mendengar sama sekali penjelasan oleh majelis hakim terkait ujaran kebencian. Artinya Mas Dhani itu melakukan ujaran kebencian itu terhadap siapa? Ya kan? Sementara tweet yang disangkakan ke Mas Dhani bahkan didakwa itu kan terkait para pendukung penista agama, kurang lebih begitulah ya kan. Jadi ada kalimat mendukung penista agama. Sementara fakta yang terjadi di persidangan, pihak pelapor itu tidak pernah mengakui kalau dia itu sebagai pendukung penista agama gitu loh. Nah jadi di sini menjadi rancu karena di fakta persidangan mereka itu sebagai pendukung Ahok. Nah di sini kami tidak mendapatkan penjelasan yang detail dari majelis hakim ya kan terkait ujaran kebencian ini sebenarnya ditujukan kepada siapa gitu loh oleh Mas Dhani. Mas Dhani tweetnya terhadap penista agama kan gitu. Sementara pelapor tidak pernah mengakui mereka itu sebagai pendukung penista agama. Nah, jadi ini kan jadi pertanyaan besar bagi kami, khususnya penasihat hukum gitu loh. Nah, mungkin salah satunya hal itu menjadi materi kami nanti ketika kami nanti banding gitu loh terkait ujaran kebencian ini sebenarnya terhadap siapa sih? Nah, gitu loh. Jadi kan menjadi ya kami sih menjadi tanda tanya besar lah bagi kami itu. Juga termasuk tadi dalam vonis majelis hakim adalah perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi memecah belah antar golongan. Ini menjadi salah satu putusan dari majelis hakim. Itu kami sangat keberatan ya. Artinya mungkin kita bisa berdiskusi dengan siapapun terkait tweet yang Mas Dhani itu menurut saya bahkan berdasarkan pengakuan pelapor ya ini di persidangan saksi-saksi juga mereka itu tidak ada ya di antara mereka satu orang pun yang berdampak langsung atau berdampak negatif terkait tweetnya Mas Ahmad Dhani. Dampaknya misalnya kan diludahi mukanya. Saya tanya waktu di persidangan, mereka itu tidak ada yang sampai detik itu pun diludahi mukanya oleh siapapun. Nah, artinya kan itu kan apalagi sampai mengaitkan memecah belah bangsa. Jauh sekali menurut saya sampai memecah belah bangsa gitu loh. Artinya materi-materi ini akan masuk ya ke dalam banding nanti yang diajukan oleh pengacara tim penasihat hukum. Oh iya, tentu. Karena ini menurut kami sangat-sangat aneh ya argumen atau penjelasan seperti ini. Kok hanya sebatas tweet bisa memecah belah bangsa itu bagaimana gitu. Baik. Reaksi Ahmad Dhani gimana Mas Ali Lubis terkait dengan putusan hakim yang akhirnya memutuskan untuk segera ditahan? Kalau reaksi Mas Dhani seperti saya jelaskan dari awal, kalau beliau ini kan memang sangat siap betul dan beliau ini memang menurut saya salut dengan mental beliau ini karena beliau ini selalu kuat, tegar gitu ya karena memang dari awal mereka Mas Dhani ini berkeyakinan dia itu tidak bersalah terkait kasus ini. Jadi makanya tadi dia katakan pun
terkait vonis yang diterima oleh dia hari ini itu merupakan bentuk ujian bagi dirinya untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, orang yang lebih menjadi orang yang lebih besar lah nanti di kemudian hari nanti. Karena ini bagi dia ini suatu bentuk ujian lah untuk naik kelas lah, katakan seperti itu. Terkait dengan hukuman 18 bulan penjara, kemudian ada penahanan langsung terhadap Ahmad Dhani, bagaimana dengan kegiatan dia sebagai musisi? Karena masih ada jadwal juga, saya mendengar ada jadwal konser di luar negeri bahkan. Apakah ini mengganggu juga? Kalau terkait konser dengan situasi Mas Dhani ditahan saat ini, kalau saya sih melihat menjadi yang tidak mungkin lagi gitu ya untuk mengikuti. Tapi ya nanti coba kita lihat ke depan lah, karena kami juga selaku penasihat hukum akan mencoba melakukan yang namanya penangguhan penahanan gitu kan. Nanti akan kita lihat seperti itu, karena perlu saya jelaskan di sini dari awal kasus ini juga, dari proses penyelidikan sampai putusan hakim hari ini, Mas Dhani itu orang yang kooperatif, ya kan, orang yang taat hukum, artinya tidak ada niat sedikit pun untuk kabur dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi artinya Baik, Pak Ali, terakhir soal pencalekan Ahmad Dhani dari Partai Gerindra seperti apa selanjutnya setelah putusan ini? Kalau terkait proses pencalekan beliau, saya tidak bisa komentar sejauh itu, karena kan itu kan menjadi pribadi beliau ya, terkait caleg itu kan menjadi wewenang dari Partai Gerindra juga? Sudah ada informasi soal ini terkait dengan putusan hakim hari ini? Saya kurang tahu kalau terkait putusan apakah sudah sampai ya pasti sih mungkin karena udah tersebar di media, pasti mungkin udah mendengar lah ya sedikit banyaknya. Belum ada keputusan juga ya berarti dari baik Ahmad Dhani dari Partai Gerindra juga? Ya, betul. Baik, terima kasih Ali Lubis, penasihat hukum Ahmad Dhani terkait dengan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan Ahmad Dhani bersalah secara sadar meyakinkan dalam kasus ujaran kebencian dan divonis 18 bulan hukuman penjara.